warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas 3 Mekatronika B yang beranggotakan saya Arif Rahman Rosidi NRP 44 dan rekan saya Igusti Nyoman Wiryata Widyadana NRP 41. akan mempresentasikan hasil proyek workshop pengolahan sinyal kami, yakni analisis frekuensi nada piano. Berikut ini adalah tampilan user interface yang telah kami buat. Dengan interface ini, nantinya akan menganalisis file audio nada yang diinputkan yang nantinya akan dibandingkan dengan standar internasional frekuensi dan didapatkan akurasinya berapa. Untuk menggunakan user interface ini, yang pertama adalah kita harus menginputkan file audio yang akan dianalisis. Yang pertama dapat dengan cara record seperti berikut ini. Setelah recording selesai, dapat pilih simpan atau tidak. Kita pilih tidak saja. Lalu kemudian akan langsung diproses yang akan menampilkan hasil plot audio tadi. Di situ kita bisa melihat panjangnya berapa dalam satuan waktu dan amplitudenya. Kemudian dari plot itu dilakukan FFT dan dihasilkan pada grafik kedua itu muncul frekuensi yang didapatkan dan amplitudenya. Dari situ dapat diketahui amplitudo dari frekuensi berapa yang paling tinggi. Itu akan menghasilkan notasi apa yang paling sesuai, yaitu adalah 4, kemudian internasional frekuensinya adalah 440 Hz, dan kemudian frekuensi yang didapatkan dari file audio tadi yang telah diinputkan, yakni 41,0976 Hz. Nah, kemudian frekuensi yang didapatkan itu dibandingkan dengan internasional frekuensi, maka didapatkan akurasi dari file audio yang telah diinputkan. Nah, selain recording tadi, bisa juga dengan cara browse audio file jika kita telah mempunyai file audionya seperti berikut. Setelah di-open, maka ini akan menginputkan alamat dari file itu di text box. Kita juga bisa menginputkan dengan cara mengetik langsung pada text box. Nah, setelah itu diklik proses file untuk memproses file yang telah kita input. Kemudian akan dianalisis oleh aplikasi ini dan sama seperti tadi akan muncul plot audionya, lalu dilakukan FFT, dari FFT ketemu amplitudo tertinggi pada frekuensi berapa, dan kemudian muncul notasi yang didapatkan paling sesuai adalah apa, internasional frekuensinya berapa, kemudian frekuensi didapatkan dari FFT tadi berapa, lalu didapatkanlah akurasinya berapa. Seperti itu. Kemudian berikutnya mengenai listing program yang digunakan pada user interface kami. Nah, berikut ini listing programnya. Ada beberapa bagian pada listing program ini. Yang pertama ada bagian properties dengan akses publik ini, di mana ini berisi komponen-komponen yang ada pada user interface kami. Nah, ini tidak bisa diedit karena ini adalah hanya list komponen-komponen yang ada pada user interface tadi. Nah, itu dapat dilihat ada UI axis, kemudian UI axis 2, cross button, sampai nada label. Kemudian bagian berikutnya ada properties lagi yang aksesnya private. Ini kami tambahkan sendiri, yang digunakan untuk mengolah data sinyal nantinya. Kemudian berikutnya ada bagian methods dengan akses private. Pada methods ini akan dibentuk atau dibuat perintah-perintah yang akan berjalan ketika UI nanti digunakan. Misalnya ketika tombolnya nanti ditekan, dilakukan FFT, ya, dan proses-proses lainnya ketika UI digunakan. Kemudian berikutnya ada lagi methods. Nah, ini methods lagi, di mana pada methods ini dilakukan
inisialisasi yang mengatur tampilan awal dari masing-masing komponen UI. Tuh. Kemudian berikutnya ada methods lagi, di mana methods ini, methods ini yang mengatur apa saja yang dilakukan ketika aplikasi dibuka maupun ditutup, begitu. Nah, untuk proses bagaimana user interface kami bekerja akan disampaikan oleh rekan saya. Silahkan Dio atau Gary. Iya, terima kasih Arif. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana bisa mendapatkan hasil plot FFT-nya dan dari sampai mengambil datanya maupun dari record ataupun dari pre-recorded. Seperti itu, pre-recorded file. Yang pertama tadi sudah dijelaskan oleh teman saya Arif. Kalau yang di sini yang kita tambahkan itu ada properties, beberapa properties di sini yang mungkin saya lebih soroti itu adalah tabelnya. Di sini ada variabel tabel atau properties tabel yang isinya itu sudah dideklarasikan, yaitu read table. Nah, read table ini adalah fungsi untuk membaca suatu file Excel, tabel dalam Excel seperti itu. Di sini namanya piano frequency extension ya, ini yang dimana membaca dari B1 hingga B89. Kalau dilihat dari sini B1 sampai B89 itu adalah notasi-notasinya. Kita hanya butuh notasi-notasinya saja, gitu. Itu di table. Lalu kemudian selanjutnya ada pada method, itu ada fungsi browse button push. Ini maksudnya ketika tadi kita tekan browse buttonnya dan muncul window open, itu karena ada fungsi UI get file ini. Nah, fungsi UI get file ini nantinya akan otomatis menampilkan file-file yang extensionnya itu .wav seperti itu. Kemudian setelah kita pilih itu nanti directory-nya akan masuk ke path name dan nama filenya itu akan masuk ke file name. Karena kita ingin mengambil data audionya, itu kita perlu menggabungkan nama filenya dan directory-nya. Nah, di sini ada variabel yang bernama full path name yang menggabungkan kedua itu. Setelah itu, di bawah ada set edit field yang kotak putih ini untuk menampilkan alamat dan nama filenya seperti ini. Lalu kemudian ada pada edit field ketika kita tadi mencoba mengubahnya atau langsung memasukkan filenya, directory filenya, itu nanti akan full path name ini, variabel ini akan sesuai dengan edit field yang ada di sini seperti itu, yang sudah kita ganti. Nah, kedua button ini ketika misal kita sudah memilih lewat browse ataupun lewat kotak edit field ini akan mengaktifkan proses file seperti itu. Nah, apa proses file fungsinya? Itu adalah untuk mengefektifkan audionya dan memplot audio awalnya seperti apa. Di sini bisa terlihat ada fungsi audio read atau membaca audionya yang tadi variable full path name yang isinya itu adalah directory dan nama filenya. Yang diambil adalah data sinyalnya dan frekuensinya berapa gitu, sample rate-nya. Kemudian di bawahnya setelah kita sudah membaca file audionya itu kita bunyikan, karena tadi ada ketika browse terus kita tekan proses file ada suara bunyi itu karena ini. Kemudian di bawah ini mendefinisikan panjang dari sinyalnya, ya kan kita tahu kalau yang didapatkan itu frekuensinya sehingga kita bisa mencari periodenya berapa panjang sinyalnya gitu itu. Kemudian di bawah ini kita lakukan adanya windowing audio biar mendapatkan akurasi yang lebih tepat seperti itu. Kemudian di bawah ini untuk fungsi memplotkan sinyal audio ke grafik yang pertama ini seperti itu. Kemudian setelah diplot itu ada untuk mengubah yang awalnya ini stereo karena ini warnanya oranye, itu berarti sinyalnya berupa stereo menjadi mono seperti itu. Nah, setelah sudah diubah, itu pertama kita untuk melakukan FFT itu kita harus tahu berapa sih panjang sinyalnya sih. Nah, caranya dengan cara menambah variabel L ini tidak dimasukkan ke properties karena ini dalam satu fungsi yang sama. L ini digunakan untuk mengetahui panjang dari sinyal datanya. Nah, karena sinyal datanya itu dalam bentuk misalnya 800 atau 900 atau lebih bahkan, itu kita maunya melakukan ada yang tambah variabel NFFT. Nah, variabel NFFT ini digunakan untuk
mengubah panjang sinyalnya tadi itu ke 2 pangkat sekian. Misalnya kalau tadi panjangnya itu adalah 800, jadi 2 pangkat, kalau misalnya panjangnya 8 berarti NFFT-nya itu 2 pangkat 3 seperti itu. Nah, eh, karena kenapa digituin? Karena supaya mendapatkan panjang spektrum yang lumayan gitu, ketika di FFT. Nah, ini Y ada di bawahnya fungsi Y, yaitu meng-FFT-kan sinyal Y tadi dengan panjang yang NFFT ini, kemudian dibagi L. Nah, kenapa dibagi L? Karena untuk mendapatkan normalisasi magnitud sinyalnya, maka nilainya harus dibagi dengan L seperti itu. Kemudian di bawah ini ada F. Nah, F ini itu adalah vektor frekuensi untuk frekuensi spektrumnya, seperti itu, panjang frekuensi spektrumnya. Kenapa Fs sama NFFT ini dibagi dua? Itu karena pada sumbu Y itu mereka simetris, makanya dibagi dua. Dan kita hanya perlu setengahnya, seperti itu. Ini maksudnya dari 0 sampai 1 dengan jaraknya adalah NFFT bagi 2, seperti itu. Kemudian di bawah ini ada YF. YF ini adalah panjang spektrumnya. Ini panjang amplitudenya, maksudnya ini adalah panjang spektrumnya, sinyalnya. Kita hanya membutuhkan setengahnya saja, jadi kita hanya mengambil data Y1 sampai NFFT bagi 2, seperti itu. Kemudian di bawah ini ada fungsi di mana F ini dan YF ini dibawa ke sebuah matriks, atau dijadikan sebuah matriks dengan F yang ditranspos, karena ini berupa vektor baris, jadi kita maunya jadi vektor kolom, sama-sama kolom, F aksen dan YF ini sudah dalam bentuk kolom. Itu kita gunanya untuk mencari di mana sih frekuensi yang ada peak maksimumnya, itu peak tertingginya, seperti itu. Nah, di sini yaitu digunakan fungsi max dengan mengambil value-nya di mana dan indeksnya di mana, seperti itu. Setelah itu di sini ada peak maksimumnya yang dimana mengambil frekuensinya saja, berarti indeksnya di frekuensi keberapa, seperti itu. Dan di ini dijadikan string karena nanti akan ditampilkan pada label, seperti itu. Kalau yang ini tidak ditampilkan dalam label, maka tidak perlu dibuat jadi string. Ini didefinisikan nanti karena akan berkaruh di bawahnya. Lalu setelah mendapatkan frekuensinya di mana dan frekuensinya di mana, itu nanti akan ditampilkan pada label ini, frekuensi ini titik 2, dan frekuensinya yang tadi udah di FFT, seperti itu. Dan ini ada untuk menampilkan di bawah ini. Oke, lanjut ke ini for loop. Nah, for loop ini gunanya untuk mengetahui ada di mana sih nada ini kalau misalnya dibandingkan dengan ketetapan internasional, seperti itu. Kayak di sini ada dari 1 sampai 88. Nah, itu maksudnya adalah karena di piano itu ada 88 nada, maka kita mengecek satu persatu nadanya dengan menggunakan for loop ini. Mengeceknya bagaimana? Itu ada untuk frekuensi pianonya, karena ada rumusnya sendiri, yaitu seperti ini, 440 kali 2 pangkat I min 49 bagi 12. Seperti itu. Dan ini dibulatkan 2 angka di belakang koma. Lalu kita cari persentase errornya, yaitu dengan membandingkan frekuensi internasionalnya tadi, yang kita sudah cari dengan formula ini, dengan frekuensi yang kita sudah dapatkan melalui FFT tadi, seperti itu. Nah, di sini ada error kurang dari 5, kita menggunakan 5%, karena kalau semisalnya lebih dari 5% itu sudah beda nada, berarti maksudnya sudah tidak pitch lagi, itu. Oke, ini ketika sudah semisal errornya itu kurang dari 5 dan sudah ditemukan errornya berapa, itu kita dan di I keberapa, itu akan ditampilkan pada label-label ini, itu akurasinya tinggal 100 kurang error. Lalu di sini untuk yang notasinya itu, karena pada tabel itu kebalikannya, jadi pada tabel ini kan 88 hingga 1, dan yang dibaca oleh MATLAB ini atau UI ini itu 1 itu pada indeks ke 1 itu adalah C8 atau 88. Nah, untuk membaliknya itu di sini dikurangi 88 dikurangi I ditambah 1, seperti itu.
maka fungsi ini nantinya juga akan menambahkan notasinya di mana. Itu untuk tombol proses file. Lalu lanjut ke tombol record. Nah, tombol record ini adalah ketika kita merecord secara langsung audio yang kita ingin FFT-kan, ingin tahu frekuensinya di mana seperti itu. Nah, untuk bisa merecord itu kita membuat suatu objek di mana menggunakan fungsi audio recorder ini itu membangkitkan dengan frekuensi sample rate-nya itu adalah 44100 dengan 16 bit dan satu ini adalah mono channel. Kalau ini stereo berarti diganti dengan 2 seperti itu. Kemudian di bawahnya ini ada message box yang start yang seperti tadi didemokan, itu ada muncul pop up yang bertuliskan start seperti itu untuk mengaba-abakan si user ketika kapan untuk merekam seperti itu. Lalu di sini ada di bawahnya langsung ini ke record blocking. Ini adalah maksudnya yang membuat recording ini hanya berlaku 3 detik seperti itu. Di sini 3 itu maksudnya 3 detik tuh. Kalau ingin lebih lama bisa diganti lebih besar nilainya. Lalu setelah itu kita mengambil datanya, yaitu dimasukkan ke variabel J ini, yaitu dengan fungsi get audio data. Dan lalu di bawahnya ini akan memunculkan yang pilihan tadi kita ingin meng-save filenya atau tidak. Kalau di save maka akan menjalankan program UI put file yang dimana akan otomatis meng-save filenya dalam bentuk .wav seperti itu. Tetapi ketika tidak ada namanya maka tidak akan tersimpan seperti itu. Lalu kemudian ada ketika tidak maka hanya mengambil frekuensi sample rate-nya dan sinyal audionya itu berapa itu. Ini ketika cancel tidak akan melakukan apa-apa, data tidak disimpan dan tidak akan melakukan FFT seperti itu. Lalu kemudian ini ada sama seperti di atas untuk mengplot audionya yang kita sudah rekam dan meng-FFT-kannya sama seperti yang sebelumnya. Itu sama juga for loop-nya untuk mencari di mana dekat dengan frekuensi ketetapan internasional di mana, lebih naikkah atau lebih turun ke rendah, pitch-nya seperti apa. Karena ini errornya 5 maka maksimum akurasi kesalahannya itu masih dalam range-nya itu berarti 95%. Jadi kalau misalnya akurasi masih tinggi tapi berbeda nadanya, berarti itu nada pada yang piano yang direkam itu sudah turun atau naik nadanya, sudah berbeda, sudah tidak pitch seperti itu karena frekuensinya sudah terlalu turun atau terlalu naik. Oke. Mungkin sekian fungsi-fungsi yang bekerja di UI ini. Karena sudah selesai juga penjelasan fungsinya, maka berakhir juga demonstrasi project dari kami. Jika ada salah dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.